Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semua, hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh IPA Fisika ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab 6 tentang kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Hari ini kita akan membahas bagian yang kedua ya, karena bagian yang pertama sudah kita pelajari di minggu kemarin. Baik, untuk pertemuan kali ini hal yang kita bahas adalah tentang gaya Lorentz. Ingat ya, gaya itu kayak nama lainnya, nama mudahnya itu gaya itu kekuatan ya gitu ya. Jadi apa tuh yang namanya gaya Lorentz? Jadi gaya Lorentz itu adalah gaya yang muncul dari kawat berarus yang berada dalam medan magnet tertentu. Jadi kalau ada kawat kayak gitu ya, kawat kemudian dibuat lilitan atau kumparan, nggak dibuat kumparan juga bisa, pokoknya dia kawat, kemudian ada medan magnet dan ini nanti dialiri arus listrik, maka nanti akan muncul yang namanya gaya Lorentz. Gaya Lorentz ini untuk menghitungnya yaitu pakai rumus F sama dengan B kali I kali L. Ingat ya, tulisannya semuanya besar pakai huruf kapital semua. F ini untuk gaya Lorentz. F ini simbol dari gaya ya, maksudnya di sini gaya Lorentz, satuannya Newton. Newton ya. B ini untuk medan magnet, simbol untuk medan magnet tetap ini B ya, satuannya Tesla. I ini untuk simbol kuat arus, satuannya ampere, dan L ini simbol untuk panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet. Ingat ya, dia cuman kawat yang masuk ke medan magnet. Ini satuannya meter. Oke, jadi gaya Lorentz ini dia punya arah gitu ya. Arah kekuatan itu dia punya arah. Nah, cara menentukan arah gaya Lorentz ini kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Oke, kita lihat gambarnya ya, perhatikan. Oke, ini tangan kanan kita. Coba lihat, kalian bisa sambil praktekkan tangannya ya. Jadi jempolnya kayak diarahin ke atas, kemudian telunjuknya tuh kayak orang nembak gitu. Terus jari tengahnya itu dia kayak membentuk sudut 90 derajat antara jari telunjuk dan jari tengah. Nah, ini namanya tegak lurus ya. Jadi jari tengahnya itu tegak lurus sama jari telunjuk dan jari jempolnya. Ini jempolnya ini menunjukkan arus listrik, arah arusnya. Kemudian telunjuknya ini menunjukkan medan magnet, arah medan magnetnya ya. Sedangkan gaya Lorentz-nya, arah gaya Lorentz-nya ditunjukkan oleh jari tengahnya. Oke, kita langsung masukkan aja ke soal ya. Contoh soal, sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 miliampere. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Oke, kalau ada soal kita harus mencari tahu informasi apa saja yang bisa muncul dalam soal tersebut, alias kita harus mencari yang diketahui. Caranya kita tandai atau lingkari, pokoknya diingat-ingat nih yang ada angka-angkanya di dalam soal tersebut ya. Kita nemu 3 angka. Yang pertama ada 10 meter. Sebuah kawat tembaga sepanjang, wah ini panjang-panjang, berarti ingat tadi bahwa panjang kawat itu disimbolkan oleh L. Iya, L ya, nih L. Kita tulis diketahuinya langsung simbolnya L sama dengan 10 meter. Dialiri arus listrik. Arus listrik itu apa? Lah, simbolnya adalah I. Oke, I besar ya. 5 miliampere. Ingat, karena ini masih 5 miliampere, sedangkan tadi satuannya adalah ampere, maka harus kita ubah dulu miliampere ke ampere dengan cara dibagi 1000. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ada dalam medan magnet 8 Tesla. Lah, ini satuannya Tesla, berarti apa? B. B ini ya, B sama dengan 8 Tesla. Setelah muncul semua yang diketahui, kemudian kita lihat apa yang ditanyakan, berapakah gaya Lorentz. Yang ditanyakan berarti F nya. Nah, kita tinggal nyari rumusnya. F sama dengan B kali I kali L. Tadi sudah tahu apa saja yang diketahui, tinggal masukkan angka-angkanya, kemudian dikalikan dan muncullah hasilnya 0,4 Newton. Jadi gaya Lorentz pada soal tersebut adalah sebesar 0,4 Newton. Kayak gitu ya.
Oke, sekarang penerapan gaya Lorentz pada motor listrik. Yang dimaksud motor listrik di sini itu bukan motor yang kita naiki, itu bukan, tapi mengacu pada sesuatu yang bergerak. Jadi motor listrik itu memiliki beberapa komponen ya. Komponen ini kayak suku cadangnya, kayak bahan-bahannya gitu. Nah, komponen itu yang pertama magnet, kemudian kumparan, dan ada arus listriknya. Kalau ada magnet, ada kumparan ini kawat ya, kawat. Kemudian ada arus listrik, maka muncullah yang namanya gaya Lorentz. Gaya Lorentz muncul sehingga kumparan atau kawat tersebut bisa berputar. Ada lagi yang namanya induksi elektromagnetik. Apa itu induksi elektromagnetik? Ini kayak gaya Lorentz juga ya. Dia itu peristiwa timbulnya arus listrik akibat perubahan flux magnetik. Ini kayak bukan kebalikan sih. Kalau kemarin kan kita pelajari salah satu cara untuk membuat magnet itu kan dialiri arus listrik. Jadi kayak listrik bisa menghasilkan magnet. Nah, induksi elektromagnetik ini kayak kebalikannya gitu. Jadi kayak magnet untuk memproduksi listrik. Nah, kayak gitu. Oke, kita lihat dan pelajari lebih lanjut tentang induksi elektromagnetik. Baik, induksi elektromagnetik itu pertama kali kayak dipelajari, diotak-atik oleh si yang namanya Michael Faraday. Jadi dia kayak buat percobaan kayak gitu. Dia menyiapkan 3 bahan ya, kayak kumparan itu kawat ya, kemudian ada magnetnya, kemudian ada kumparan sama galvanometer nih ya, ini namanya galvanometer. Nah, galvanometer ini dia untuk mengukur apakah di situ ada arus listrik atau tidaknya. Ilustrasi atau percobaan dari Michael Faraday ini kayak kan dia udah ngebuat ini instalasinya kayak gini ya. Kemudian dia pakai magnet. Yang pertama, dia memasukkan magnetnya itu ke dalam kumparan. Ternyata setelah dimasukkan magnet dalam kumparan, kan dia muncul nih perubahan garisnya nih. Ingat di tengah itu kan ada kayak garis kayak speedometer. Nah, itu dia kayak bergerak. Ketika magnetnya diam, nih yang gambar tengah ya, magnetnya diam, jarumnya lurus, artinya dia nggak gerak, diam aja. Terus ketika magnetnya ditarik dari kumparan tersebut, jarumnya gerak lagi. Berarti kesimpulannya apa? Berarti kalau magnetnya itu bergerak di dalam kumparan, maka dia akan muncul yang namanya arus listrik. Nah, ini namanya induksi elektromagnetik. Menginduksi magnet dalam kumparan untuk menghasilkan listrik. Jadi munculnya listrik itu dilihat dari galvanometernya ini ya, jarumnya itu ya. Kalau jarumnya gerak berarti dia ada listriknya. Oke, sekarang kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL atau gaya gerak listrik induksi. Ingat ya, singkatan dari GGL ini nanti sering muncul, gaya gerak listrik. Oke, kita lihat tadi kan ada 3 ya, bahan-bahannya kalau induksi elektromagnetik itu. Yang pertama ini ada magnet, kemudian ada kumparan, kemudian ada nanti muncul arus listrik kan gitu. Nah, faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi itu ada 3. Yang pertama, kecepatan perubahan medan magnet. Ini kayak kecepatan dia gerakin magnet di dalam kumparannya itu. Semakin cepat digerak-gerakkan, maka semakin besar pula listrik yang timbul kayak gitu. Pokoknya semakin cepat kita ngegerak-gerakin, gak cuma dikeluarin masuk ya, diputar-putar aja dia juga bisa, magnetnya di dalam kumparan itu bisa menghasilkan listrik juga. Oke, yang kedua jumlah lilitan. Ini semakin banyak jumlah lilitannya, maka GGL induksinya juga semakin besar gitu. Selanjutnya itu kekuatan magnet. Semakin besar kekuatan magnet, maka GGL induksinya juga semakin besar. Jadi baik kekuatan magnet, jumlah lilitan ataupun kecepatan perubahan medan magnetnya ini berbanding lurus dengan besarnya GGL induksi ya. Diingat-ingat aja. Kalau berbanding lurus berarti yang satu besar, maka yang satu juga besar. Oke, sekarang kita lihat penerapan prinsip kerja induksi elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari.
Oke, kalian tentu tahu tuh apa itu yang disebut dengan generator. Generator ya. Jadi generator itu kan kalau kita sedang mati listrik kayak gitu, salah satu alternatif kita bisa memakai generator atau genset ya. Jadi generator itu prinsipnya ada sebuah magnet yang besar. Nih lihat di gambar ya. Ini magnet, magnet. Kemudian di tengahnya dia ada kumparan. Kumparannya tuh yang ini nih, yang ini. Kumparannya tuh yang itu ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini si kumparannya itu kayak digerak-gerakin di antara kedua magnet itu. Digerak-gerakin antara kutub utara dan kutub selatan magnetnya ya. Ketika ada kumparan yang bergerak-gerak di sekitar magnet, maka si kumparan ini dia bisa mengubah atau merusak flux atau garis gaya magnet ya. Ingat kan kemarin kita juga belajar tentang garis gaya magnet. Lah kalau garis gaya magnetnya itu berubah-ubah, nah itu muncul yang namanya listrik kayak gitu. Oke, selanjutnya juga ada yang namanya dinamo. Nah, ini contohnya yang di bawah ini ya. Dinamo pada sepeda. Kalau dinamo pada sepeda itu yang bergerak adalah magnetnya. Ingat-ingat ya. Bagian yang bergerak itu namanya rotor, bagian yang diam itu namanya stator. Kalau pada generator yang diam itu yang magnetnya. Sedangkan pada dinamo yang diam adalah kumparannya. Tapi kedua-duanya salah satunya itu tetap harus digerak-gerakkan ya, nanti supaya bisa muncul yang namanya arus listrik. Oke, selanjutnya yang ketiga ini ada yang namanya transformator. Oke. Bisa disingkat sebagai trafo. Nah, ini yang sering kita pakai juga misalnya di alat-alat elektronik supaya dayanya itu bisa diatur. Memang salah satu fungsinya si trafo itu untuk mengatur daya, dia bisa menaikkan atau menurunkan tegangan. Karena dia bisa menaikkan dan menurunkan tegangan, maka dibagi menjadi dua ya. Dia ada yang namanya step down dan step up. Kalau step down itu berarti dia menurunkan tegangan down, sedangkan step up itu dia menaikkan tegangan. Cirinya coba lihat kita pada gambar ya. Ini ada yang namanya VPVN, tak tulis P ya, dan NSVS. Ingat yang sebelah kiri itu yang primer, yang sebelah kanan itu sekunder. Ini juga primer, ini juga sekunder. Oke, kalau pada yang A ini trafo yang step down. Kenapa dia step down? Coba lihat lilitannya. Yang P itu lebih banyak lilitannya daripada yang S. Berarti dia step down, menurunkan tegangan. Sedangkan yang gambar B, dia ini trafonya jenisnya step up, menaikkan tegangan. Karena jumlah lilitannya yang S, yang sekunder itu dia lebih besar. Gitu ya. Sekarang kita harus tahu dulu nih, maksudnya P sama S itu apa? P ini maksudnya primer. Jadi kalau VP berarti tegangan primer, maksudnya tegangan sumbernya. Kalau peralatan listrik berarti tegangan yang langsung dari sumber listriknya, yang dari colokannya gitu. Kalau S ini berarti sekunder, berarti dari akhir atau tegangan yang diinginkan, atau jumlah lilit. Pokoknya kalau yang P itu primer, yang S itu sekunder ya. Kalau primer ini sumber utamanya, sedangkan S ini untuk yang diinginkan kayak gitu. Ya, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus ya, supaya nanti kalau ada soal lebih mudah untuk mengerjakannya. Oke, yang kalian perlu ingat-ingat untuk pertrafoan ini adalah rumus yang ada di lingkaran hijau ini ya. Rumus lingkaran hijau ini tentunya berasal dari yang paling atas, bahwa energi W, ingat ya, energi W sama dengan V kali I sama kali T. W sama dengan fit. Ingat. Lah itu nanti diolah-olah sampai muncul V
ada 2W ya, V per V sama dengan I per I. Ini nanti dikalikan silang. Nah, nanti muncullah rumus yang paling bawah. IS per IP sama dengan VP per VS sama dengan NP per NS. Perhatikan S dan P-nya, S dan P-nya, S dan P-nya. Kalian nggak boleh ketuker-tuker. Harus diingat-ingat supaya nggak bingung, nggak ketuker-tuker, dihafalin ya. Nih keterangannya kalian juga harus tahu. Kalau ada embel-embelnya S itu maksudnya primer. Kalau P itu primer, kalau ada embel-embelnya S berarti sekunder, gitu ya. Oke, nih selain rumus yang atas tadi, kita juga harus tahu yang namanya efisiensi trafo. Apa sih ini maksudnya? Maksudnya kayak gini. Kita pengennya suatu alat itu kan kalau modalnya 100 nanti keluarnya juga harus 100 kayak gitu kan. Tapi kadang-kadang keluarnya itu enggak 100 tapi cuma 90. Yang 10 ini dia jadi energi kalor. Kalian misalnya kalau ngecas HP gitu kan, pegang HP-nya kan panas. Ini karena sebagian energi listrik yang harusnya masuk di HP itu berubah jadi energi kalor, jadi panas kayak gitu. Nah, ini makanya ada efisiensi dari energi listrik yang bisa diubah oleh si trafo. Nah, ini kita bisa cari pakai rumus efisiensi sama dengan P out bagi P in kali 100%. Ini rumus yang pertama. Atau kita bisa pakai rumus yang kedua, kalau kita punyanya V dan I ya. Efisiensi trafo sama dengan tegangan sekunder kali kuat arus sekunder dibagi tegangan primer dikalikan kuat arus primer, nanti dikalikan 100%. Ini nanti hasilnya persen-persen kayak gitu ya, makanya kita pakai persen di paling belakangnya. Oke. Yuk kita langsung ke contoh soal ya supaya nggak bingung. Contoh soal, sebuah trafo memiliki 300 lilitan primer. Oke, ini ya, lilitan primer. Berarti ditulis P ya. Kemudian lilit tegangan primer. Nah, pada lilitan primer berarti V, ini tegangan primer. Nah, ini NP. Jumlah lilitan N ya. Dan 30 lilitan sekunder. Nah, ini berarti NS. Oke. Kita tulis nanti yang diketahui apa saja. Kemudian ditentukan A, B, C, D. Nah, B ini muncul 0,5 mili ampere primer, berarti IP. Kita ingat-ingat ya yang sudah muncul. Ada NP, NS, VP, dan IP. Nah, ini nanti yang kita gunakan untuk menghitung A, B, C, D. Oke, kita langsung. Nah, ini tadi yang diketahui. Kemudian yang ditanya A, B, C, dan D. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, tegangan sekunder. Tegangan sekunder berarti yang ditanyakan adalah VS. Nih, VS kan ya yang kosong, belum ada angkanya. Kita tulis dulu rumusnya, karena kita tadi punyanya N sama V, berarti ditulis rumus yang N dan V. NP per NS sama dengan VP per VS. Dimasukkan angkanya, kemudian muncullah tegangan sekunder atau VS sebesar 22 volt. Kemudian untuk menghitung arus listrik sekunder IS, berarti kita memakai rumus antara V dan I ya. Oh, ini kebalik ya, maaf ya. Ini maksudnya efisiensi trafo. Nih ya. Sedangkan ini yang arusnya, kuat arusnya. Nah, kayak gini. Nih, kuat arusnya ditanyakan IS, pakai rumus yang ini ya. Dimasukkan angka-angkanya, nah, muncul 0,5. Untuk efisiensi trafonya, nah, kita lihat ya. Masukkan angka-angkanya pakai rumusnya V dan I, karena kita tadi udah tahu V dan I nya berapa aja. Muncul ternyata hasilnya nanti bisa dihitung sendiri. Untuk tahu itu jenisnya trafonya step up apa step down, kita bisa lihat dari ini tadi jumlah lilitannya. Kalau jumlah lilitan primer ini lebih besar daripada lilitan sekunder, maka dia termasuk trafo step down atau menurunkan tegangan seperti itu. Oke.
Sebentar lagi udah selesai, sabar ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas kemagnetan dalam produk teknologi. Ada 3 produk utama yang akan kita bahas, yaitu yang pertama MRI, Magnetic Resonance Imaging. Ini untuk alat-alat kesehatan ya, kayak kalau misalnya orang kecelakaan gitu kan, ingin tahu kondisi dalam otaknya tuh seperti apa, kan nggak mungkin langsung dibedah. Bisa pakai MRI yang kayak dimasukkan ini loh. Oh, nggak ada gambarnya, kayak dimasukkan ke dalam alat gitu biasanya, terus di scan. Nggak cuman untuk kesehatan sih, kemarin itu juga ada kayak mumi nggak maksudnya gitu ya, dia kan belum sampai dibuka tapi di scan dulu di dalamnya itu ada apanya, bisa kita tahu. Kemarin juga ada kayak patung Buddha, patung kayak, tapi patungnya tuh patung emas kayak gitu. Ternyata setelah di MRI, setelah dicek gitu ya, di MRI Magnetic Resonance Imaging, ternyata di dalamnya tuh memang ada mayatnya si salah satu biku di situ, biku Buddha, biku itu biksu maksudnya ya. Nah, itu MRI. Jadi kayak dia nyeken gitu, terus nanti yang di dalamnya apa kayak gitu. Kemudian yang kedua ini ada kereta maglev. Maglev ini maksudnya kereta magnet ya. Contohnya kereta cepat di Jepang atau di Cina, pokoknya kereta cepat itu dia pakainya magnet. Maksudnya magnet itu dia sebenarnya nggak bener-bener napak di rel. Jadi keretanya itu beberapa senti di atas rel. Tapi supaya apa ya, kayak biar bisa dia beberapa senti di atas rel tuh kayak pakai kekuatan magnet. Ingat kan kemarin ya, kalau magnet yang sama apa itu namanya, kutubnya, maka dia akan tolak menolak lah. Ini pakai prinsipnya kayak gitu. Jadi antara si kereta maglev ini dan relnya itu dia nggak napak lah. Untuk menjalankan si kereta itu, magnetnya itu kita pakai arus listrik kayak gitu. Oke, yang ketiga ini pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi ini juga pemanfaatan ada magnetnya di nuklir itu. Dia magnet yang ini digunakan untuk menyedot, bukan menarik menarik residu-residu dari pembakaran reaksi nuklir yang ada. Untuk membahas nuklir-nukliran itu nanti ya di bab ke-9 pertemuan setelah ini, nanti kita membahasnya. Kayak gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa nanti dikerjakan juga tugasnya. Kalau ada yang masih belum paham, silahkan segera kalian tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa besok di pertemuan selanjutnya.